Masyarakat tinggal mengakses seujang gatrik, pesan apa yang mereka butuhkan di dalam kelistrikan. Jadi seujang gatrik itu adalah se-Indonesia. 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 Cak wong Plembang namun si ujang gatrik ya. Jangan sampai ada orang mau pasang listrik mengalami kesulitan gara-gara tidak ada nidi, tidak ada tukang listrik. Sudah ada nidinya, Ya. sudah ada asuransi kebakarannya. Alangkan lemak nyonian ini dengan listrikku. 54321, tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, berat jodoh kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi sama Mang U di podcast Wong Kita Bercerita TV Sumsel. Saat ini Mang U sedang bersama Mang Budi. Assalamualaikum Mang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang U. Seger nian malam ini Mang Budi. Iya. Banyak yang baru Mang Budi dengar-dengar yang digawikan Mang Budi nih. Ngomong-ngomong, Mang Budi di mana bae nih? Kalau latar belakang itu sudah gambar listrik, pastilah Mang Budi nih tidak jauh dari setrum ini deh. Betul Mang U. Cak mana Mang Budi? Apa be digawe tentang listrik ini Mang Budi? Pertama-tama kenalkan sanak dulur galo, nama kita Budi Mismanto. Kami adalah salah satu pengurus wakil ketua DPC AKLI Kota Palembang dan General Manager Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah di Sumatera Selatan. Luar biasa dan seabrek-abrek nian ini gawean Mang Budi tentang listrik. Tegangan tinggi, tegangan rendah. Pokoknya galau-galau Mang Budi ya. Tegangan rendah, Mang U. Tegangan rendah, tinggi dah. Tingginya belum. Jadi Mang Budi, dengar-dengar Mang Budi itu nak kenalkan Nindi. Apa dia Nindi itu Mang Budi? Nindi ini adalah suatu produk dari pemerintah, khususnya dari Dirjen Ketenagalistrikan. Nindi ini adalah nomor identitas instalasi tenaga listrik. Payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 30 melebur menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, bahkan sudah ada turunannya yaitu PP Nomor 5. Nah, disinilah payung hukum daripada Nindi. Nindi ini adalah produknya dari instalatir. Kalau yang sekarang disebut adalah bangsang, pemasangan dan penyambungan tenaga listrik. Kataku tadi nama cewek dari mana Nindi nih. Nggak tahunya tentang penyambungan listrik ya Mang Budi ya. Betul Mang U. Jadi setiap yang masang listrik itu wajib apa untuk ini kenalan sama Nindi nih? Untuk semuanya pemasangan instalasi baru, baik itu tambah daya, baik itu supervisi, gitu kan, itu wajib ada NIDI-nya. Karena NIDI itu adalah data mampu telusur yang menggambarkan suatu instalasi, rangkaian instalasi, gitu kan, dan yang mengerjakan adalah badan usaha resmi yang terdaftar di Dirjen Ketenagalistrikan. Yang masang ngerjakannya Mang Budi. Yang masang adalah anggota-anggota AKLI atau anggota asosiasi yang ada di Sumatera Selatan. Salah satunya Mang Budi. Salah satunya kita ada juga. Wajar dikenalkan dengan aku tadi si Nindi tadi. Iya. Jadi dengar-dengar listrik ini, kadang ada yang kebakaran. Sebetulnya cak mana Mang Budi? Itu jaminannya. Katanya korsleting listrik. Apakah memang dari jaringannya yang tidak bagus atau cak mana Mang Budi? Sebenarnya listrik itu ya itu tadi, sambil kita menghimbau kepada masyarakat khususnya di Sumsel,
kalau listrik itu dipasang oleh orang yang benar, gitu kan, dipasang oleh badan usaha dan dipasang oleh tenaga-tenaga teknik, gitu kan, yang sudah disertifikasi, saya kira yang namanya kebakaran arus pendek itu tidak akan terjadi. Karena di situ sudah ada namanya keteknikan, gitu kan, sertifikasinya, jangan sampai disambung dan sebagainya, itu sudah ada di situ di dalam PUIL 2011. Termasuk jaminan keselamatannya juga. Betul. Nah, baru-baru ini ada meluncing satu perusahaan, mereka di samping menjamin instalasi yang benar, Ya. supaya jangan sampai terjadi kebakaran dikerjakan oleh tenaga teknik, itu perusahaan tersebut adalah mengasuransikan instalasinya, ya kan, apabila terjadi kebakaran akan di-cover oleh instalasi, dan termasuk tukang yang bekerja pada saat mengerjakan instalasi di rumah tersebut. Oh, jadi jaminannya jelas, Mang Budi ya. Asal dipasang oleh instalatir yang memang ditunjuk oleh PLN. Seperti itu. Betul. Sebenarnya kalau instalatir itu harus yang mempunyai izin di Dirjen Ketenagalistrikan, dan di Sumsel ini untuk saat ini juga tidak termasuk banyak, gitu kan, yang mungkin ada yang belum terdaftar, gitu kan? Tapi yang terdaftar bisa dilihat di sistem yang tampil di dalam DJK itu kurang lebih baru sekitar 12 perusahaan. Jadi instalatir yang bersertifikasi, instalatir yang memang terdidik dari perusahaan yang tergabung di AKLI tadi. Betul, betul, Mang U. Dengar-dengar Mang Budi ini sudah melatih ya karyawan atau melatih kurang lebih berapa Mang Budi dilatih untuk ada sesuatu yang baru. Tapi cerita dulu, apa dia yang baru sehingga Mang Budi ngelatih ini, bocoran dikit bae. Sebenarnya dari apa yang sudah saya lakukan, gitu kan, bahwa kami menyikapi dengan adanya regulasi baru itu bahwa dituntut suatu perusahaan itu harus bisa melihat peluang. Nah, peluang-peluang saat inilah yang kami akan implementasikan dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Misalnya, jangan sampai ada, gitu loh kan, orang mau pasang listrik mengalami kesulitan gara-gara, gitu loh kan, tidak ada nidi, tidak ada tukang listrik. Nah, kami, gitu loh kan, sebagai badan usaha kontraktor listrik menyikapi hal ini sehingga kami itu mencari dan mengumpulkan dengan cara kami menggunakan media sosial dan bekerja sama dengan teman-teman media, dan yang mungkin yang saat ini saya diwawancari adalah di TV Sumsel. Itu adalah satu-satunya juga yang membantu kami mencari tukang listrik untuk bekerja yang membutuhkan jasa kami. Itu semuanya sudah terbentuk di Sumsel kurang lebih sekitar 42 tenaga teknik. Jadi 42 tenaga teknik yang siap untuk masang listrik. Itu dari perusahaan Mang Budi Bay ya? Itu betul, tapi perusahaan lain saya kira juga akan di belakang atau mungkin sudah membentuk, gitu kan? Itu saya kira sudah ada juga untuk menyikapi dengan peraturan yang baru pada saat yang ini. Disiapkan ini ya. Betul. Apa yang dilatih Mang Budi? Yang kami latih pertama adalah kami harus memenuhi regulasi, gitu kan, di Permen 21 tahun 2021, itu adalah penunjang tenaga listrik. Jadi artinya kalau badan usaha itu tidak punya tenaga teknik, itu tidak bisa melaksanakan pekerjaan listrik. Nah, disitulah makanya kami, gitu loh kan, dengan pihak
penyelenggara atau penguji lembaga sertifikasi kompetensi, nah, itu untuk melatih saudara-saudara kita gitu kan yang membutuhkan pekerjaan di bidang tenaga listrik, khususnya di instalasi pemanfaatan instalasi tenaga listrik tegangan rendah. Oh, boleh dak kalau ada sekiranya masyarakat sanak dulur nak bergabung di sini untuk sebagai seseran ataupun sebagai instalatir masang listrik, dilatih atau cak mano, Mang Budi? Boleh, bahkan kami sangat senang sekali gitu kan kalau ada masyarakat yang berperan, tetapi harus mengikuti suatu aturan dan ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang. Jangan sampai nanti mereka yang belum paham listrik tahu-tahu pegang listrik, pada saat nanti ada beban listrik mereka kesetrum. Itu yang sangat kami hindari. Jadi memang wong yang paham listrik nak bergabung di sini diterima tapi dilatih lagi, Mang Budi. Betul, betul. Kita latih mereka sampai dengan kategori bisa lah. Nah, sanak dulur yang nak bergabung di instalatir pemasangan listrik siap kaget diterima. Jengok iklannya berikut ini. Nah, ini dia iklannya. Nah, jangan tunda-tunda lagi, pokoknya kaget siap bergabung, hubungi nomor ini secepatnya. Dan selanjutnya, Mang Budi, kalau sudah ngubungi, dilatih atau cak mano sertifikat minimal ada standarisasi seperti apa? Untuk tukang listrik ini sebenarnya minimal dia bisa tamatan SMA. Ya. Itu dengan memenuhi persyaratan yaitu sehat jasmani dan rohani. Ya. Dan minimal dia sudah mengerti dasar-dasar listrik, baru bisa bergabung untuk spesialis khusus pemasangan instalasi listrik. Kalau tamat STM bae, Mang Budi sekiranya. Waduh, ada tamat STM pengen STM listrik tapi ya, nak bergabung di sini diterima enggak kira-kira, Mang Budi? Kita terima. Ya kan? Terutama STM kami juga akan bekerja sama dengan pihak-pihak STM, di mana nanti jangan sampai adik-adik kita itu menjadi pengangguran dan akan menambah beban keluarganya. Mungkin dengan solusi ini nanti kita akan berjalan sama-sama. Luar biasa nih Yan, Mang Budi. Jadi membuka peluang untuk tamatan STM juga untuk bergabung di sini. Apa namanya nih, Mang Budi? Yang listrik ini kita juga punya suatu produk baru. Ya. Produk baru ini sebenarnya sudah di launching oleh PT Haliora, yang itu yang namanya Listrikku. Di dalam Listrikku itu sudah ada, ya kan? Karena Listrikku ini sudah berbasis teknologi, berbasis online, mirip-mirip Gojek lah, Mang O, gitu kan? Dan pekerjaannya itu tidak hanya memasang instalasi baru, gitu kan, tapi instalasi pelanggan yang ada gangguan listrik. Jadi semuanya itu sudah bisa dilakukan dengan cukup satu genggaman menggunakan handphone. Nah, nambah jadi nih caknya nih. Jadi jangan lupa ada aplikasi listrik lagi, ada pelayanan listrik lagi namanya Listrikku yang instan. Apa instan? Ada galau di situ. Ada galau di situ, Mang Budi? Ada galau di situ. Ada apa bae? Termasuk ada pemasangan instalasi listrik baru, Ya. perubahan instalasi listrik, dan ada yang baru kurang lebih sekitar promo sekarang ini adalah Listrikku Premium. Nah, Listrikku Premium itu khusus daya-daya yang di atas atau pelanggan TM. Pelanggan TM itu sudah di atas 197 kVA. Ya. Dan saat ini PT Haliora Power gitu kan, dan kami adalah pelaksananya atau instalatirnya di Listrikku. Pada saat ini lagi mengerjakan instalasi perbaikan instalasi yang ada di Rumah Sakit Siloam, dan akan disusul gitu kan pabrik-pabrik dan
yang bersifat besar gitu kan, yang ada di Sumatera Selatan nantinya ke depan, dan ini sudah berlaku pada saat ini. Jangan takut yang punya perusahaan-perusahaan besar, listriknya bermasalah atau nak rehab atau nak masang, hubungi listrikku. Jadi di listrikku ini dari premium sampai ke masyarakat. Kalau masyarakat kira-kira nak masang cuman 3 lampu atau 4 lampu baik di listrikku ini, dilayani tidak kira-kira Mas Budi? Kita layani Mang O, makanya tadi kami membuat produk layanan instalasi sederhana, ya kan? Dan biayanya sangat murah sekali. Ya, mohon maaf kami tidak promosi, itu di sekitaran 600 lebih sedikit. Itu masyarakat sudah bisa menikmati instalasi listriknya. Instalasi listrik yang bersertifikat dan dijamin pula. Betul. Sudah ada NIDI-nya, Ya. sudah ada asuransi kebakarannya. Alangkan lemak nyonian ini dengan listrikku. Cuman dengan 600.000 kalau membuat rumah baru atau perumahan, telepon listrikku, dipasangkan listrik. Itu termasuk ini barang-barangnya kalau itu. Kalau untuk pemasangan instalasi listrik itu sudah include. Wah, include. Jadi dengan stok kontaknya, dengan kabel-kabel yang Sudah. memang sudah pilihan kabel-kabelnya. Sudah SNI. SNI, nah, luar biasa. Jadi harga memang cukup murah. Jangan takut. Yang nak masang listrik cuma 600.000 sudah dapat asuransi kebakaran, sudah dapat sertifikatnya pula yang dibutuhkan oleh PLN. Jadi kalau sudah ada sertifikat ini bisa cepat-cepat langsung dipasang jaringan listriknya dari PLN. Kurasa cak itu Bang Budi ya? Betul Mang O. Wah, jadi jangan tunda-tunda lagi. Listrikku. Jadi namanya memang familiarnya listrikku ini. Ya, karena sudah ada di aplikasi mobil PLN. Jadi sudah, artinya apa ya, listrikku itu sudah bergabung menjadi satu dengan aplikasinya PLN. Oh, jadi tergabung di situ dan tinggal klik be. Tinggal klik di situ, nanti petugas kami akan datang. Datang, nyingok, masang. Betul. Wah. Dan harganya sudah transparan ada di dalam aplikasi. Jangan takut nak kena ulo, harga transparan. Kaget kalau manggil-manggil yang lain. Ya sudah Pak, kata sekian. Jangan lupa komisi katanya. Nah, lah nak kena komisi. Kalau di sini transparan, harga memang benar-benar sudah standar dan sangat murah sekali. Mantap listrikku. Selain itu apa lagi? Yang baru baik, yang baru. Jadi yang baru, masyarakat pacak tahu Mang Budi. Proses pengurusan sertifikat layak operasi. Kalau dulu itu bisa menggunakan oknum gitu loh kan, dengan tanda kutip oknum bisa di dalam, artinya mungkin bisa, tidak usah kita sebutkan kalau oknum tuh yang pasti minta ini komisi kayak adanya ngurusnya. Kira-kira kayak itu. Nah, sekarang ini dengan adanya aplikasi sistem penunjang ketenaga listrikan atau yang terkenal dengan sebutan si Ujang Gatrik, nah semuanya sudah ada di dalamnya situ. Jadi masyarakat tinggal mengakses si Ujang Gatrik, pesan apa yang mereka butuhkan di dalam kelistrikan. Misalnya dia butuh mau pemasangan baru instalasi, ada di situ. Mau butuh sertifikat layak SLO sebagai persyaratan untuk penyambungan baru, sudah ada di dalamnya situ. Jadi namanya tadi Ujang, si Ujang Gatrik. Si Ujang Gatrik. Jadi si Ujang ini bukan nama wong ya? Bukan. Tapi si Ujang ini aplikasi ya? Aplikasi yang bisa kita akses dari mana? Dari Dirjen Ketenagalistrikan. Oh, jadi memang ESDM. Aplikasi si Ujang Gatrik ini sudah disahkan dan sudah launching dari Dirjen Ketenagalistrikan. Dan insya Allah pada awal tahun nanti semuanya ini berlaku dan informasi ini juga akurat karena yang kita dapat langsung dari Kementerian SDM-nya. Ini nambah resmi lagi kalau itu si Ujang Gatrik ini tadi. Jadi galau-galau sudah tercover di sini,
launchingnya tahun depan nih, tinggal berapa hari lagi? Kalau Mang sudah Budi? di launching sudah. Oh sudah. Sudah di launching Oh. itu di sekitaran bulan Agustus. Oh bulan Agustus Ya. tadi. Cuma karena masih ada beberapa mungkin yang belum siap untuk berintegrasi, Ya. makanya integrasinya itu di awal tahun semuanya sudah siap Iya, berintegrasi iya, iya. dengan Oh. aplikasinya si Ujang Gatrik. Jadi aplikasi ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Sumatera Selatan dan Indonesia juga kurasa nih. Ya, jadi si Ujang Gatrik itu adalah se-Indonesia, Se-Indonesia. se-Indonesia. Cak wong Palembang namun si Ujang Gatrik ya. Iya si Ujang Gatrik ini ternyata untuk wong Indonesia bukan untuk wong Palembang bae. Bukan untuk orang Indonesia itulah. Oh. Kalau Cak itu terima kasih Pisang Tanduk Rudi yang sudah sponsor acara ini kita juga podcast Uang Kita Bercerita, dan terima kasih Es Dawet 97. Kita cicip dulu. Kalau cicip buka ini masker ini. Walaupun kita tetap prokes. Apa dia nih rasa es dawet ini? Coba ngobrol-ngobrol lemak kita minum es dawet. Wah, Cak mano? lemak nian, Mang. Oh, Alhamdulillah. Es dawet Rudi 97. tanpa santan. Ya, yang ada penyakit yang katong pakai santan segala macam, ini tanpa santan. Dan gula juga memang gula nian. Harga bersaing bisa dipesan lewat aplikasi juga. Gojek, GoFood lewat GoFood diantar ke rumah masing-masing. Harga bersaing. Murah sekali. Silakan buka aplikasinya. Lanjut lagi gitu. Minum lagi dulu sebelum lanjut. Es dawet tanpa santan nih. Mantap nian. Mang. Seger. Seger. Seger nian. Pokoknya berapa kali sedotan ndak galak ngurung. Kalau dicoba pasti minta lagi. Lanjut lagi Mang Budi gitu. Siap, siap, Mang. Jadi Mang Budi, aplikasi tadi itu baru pacak dipakai tahun depan atau kalau sekarang lah pacak kita pakai? Kalau yang sekarang sudah bisa dipakai khususnya untuk proses permohonan SLU, Ah, tapi masih non paket, ya, ya kan? Kalau untuk tahun depan itu sudah masuk paket. ya. Jadi apabila masyarakat itu ingin mengajukan proses pemasangan listrik, sudah bisa dilayani dengan layanan satu pintu atau LSP. Oh, jadi layanan ini sudah bisa diakses sekarang Bisa. Bisa sekarang. Ngomong-ngomong Mang Budi, kalau asuransi, aku tertarik yang asuransi tadi. Bener nih ya, tapi tidak kalau misal kebakaran kita masang listrik sudah sertifikasi diganti Mang Budi, cak mana sistemnya? Di dalam asuransi sudah ada MOU Ya. antara perusahaan PT Dilia Utama, dan mungkin ini akan juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lain yang artinya peduli terhadap masyarakat tentang kebakaran, karena kebakaran ini gitu kan, atau pemasangan ini ada kaitannya dengan keselamatan ketenaga listrikan. Nah, keselamatan tenaga listrikan ini sendiri sudah diatur ya kan oleh Permen ya kan nomor 10 tahun 2020. Jadi sudah dasar hukumnya itu sudah ada. Nah, Jadi barang siapa yang sampai melalaikan tentang ketenaga listrikan, keselamatan ketenaga listrikan, dia siap-siap untuk berhadapan dengan pihak yang berwajib atau yang pihak Polda lah kalau di tempat kita sini. berhadapan dengan hukum. Jadi jangan coba-coba yang nak masang listrik dewek pakai kabel kecil. Oh, ada kabel bekas speaker, aku nak masang lampu. Nah, ujung-ujungnya kebakaran. Boleh gawi kage. Betul, Iya. Mamo. Jadi serahkan pada ahlinya. Segala sesuatu itu kalau diserahkan pada ahlinya, kita tenang, harga terjangkau dan dapat asuransi lagi. Itu. Jadi
Selain itu apa lagi yang baru di listrikku ini yang nak kita bahas lagi nih Mang Budi? Oh, mungkin setelah ini semua berjalan, regulasi berjalan, kami harapkan juga dari pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan, gitu kan, seperti dinas Distamben, Ya. gitu kan, kepolisian, kejaksaan, gitu kan, sama-sama mensosialisasikan terhadap keselamatan instalasi listrik ini. Benar. Karena apa? Kalau ini kita tinggal diam, gitu kan, nunggu sampai apalagi yang terbakar, yang terjadi di Indonesia baru-baru ini, kantor Siber Mabes Polri kebakaran, ya kan? Akibatnya diduga oleh listrik. Belum lagi lapas kita dengar. Jangan gitu kan? nyala-nyalakan listrik terus sudah Nah, Iya, yang masangnya masing-masing. yang masangnya ya itu tadi tidak tahu. Karena apa? Tidak ada data mampu telusur yang mengerjakan itu siapa, kompeten iya. atau tidak. Ah. Nah, disinilah makanya sudah diatur dengan adanya NIDI tadi. Ya, Jadi dengan adanya NIDI, semuanya yang mengerjakan, gitu kan, dan di dalamnya itu siapa badan usahanya, itu sudah kelihatan. Jadi kalau dia lalai, yang masang dia pacak dituntut. Betul. Jadi asuransi tetap jalan, yang masang lalai harus tuntut. Tapi rata-rata yang bersertifikasi itu meminimalisir bahaya-bahaya apa kebakaran, arus pendek, apa korsleting segala macam, kurasa cak itu ya Mang Budi. Betul, Mang O. Nah, jadi dengan adanya pemasangan yang bersertifikat, sertifikasi terhadap pemasangnya dewe, perusahaannya memang sudah ditunjuk resmi, itu kita meminimalisir bahaya-bahaya kebakaran. Jadi kalau masyarakat ragu-ragu, listrik kami inilah agak lama lah, tidak perlu bagus, narik sana narik sini, minta rehab, bisa Mang Budi? Bisa, bahkan di dalam aturan, gitu kan, apabila listrik sudah umurnya 15 sampai 20 tahun, wajib untuk diganti atau 15 tahun 15 tahun, karena di dalam sertifikat layak operasi itu kan, itu jaminannya adalah 15 tahun. Ini- Tetap sepanjang tidak ada perubahan instalasi. Ini lebih dari 15 tahun kadang rumah-rumah nih, woi rumah aku nih katanya lah 30 tahun lebih, listriknya masing itulah. Kaget kalau korsleting nak nyalakan mulu, Nyalakan PLN. nyalakan PLN pula. Padahal bukan tanggung jawab PLN, Mang U. Oh. Tanggung jawab PLN itu adalah dari KWH meter atau yang namanya APP, alat pembatas dan pengukur, sampai ke tiang PLN. Itu menjadi tanggung jawab PLN. Oh, jadi kalau misalnya ada korsleting di dalam rumah, PLN tidak tanggung jawab. Tidak tanggung jawab. Nah, sekarang yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab saat ini, gitu kan, itu ada di dalam aplikasinya PLN, Listrikku. Wow. Dan kebetulan juga untuk Listrikku itu kami yang pegang untuk di Kota Palembang sini. Alhamdulillah. Jadi sanak dulur yang nak masang listrik, yang bertanggung jawab Listrikku. Jadi kalau PLN itu cuman sampai meteran bae sampai ke tiang. Kalau Betul. korsleting di situ PLN tanggung jawab. Ya. Meteran ke dalam Tanggung jawab pelanggan. tanggung jawab pelanggan. Kalau yang masang Listrikku, yang tanggung jawab Listrikku. Listrikku. Wah, lemah nian kalau cak itu. Jadi yang ragu-ragu rehab lah listrik di rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi Listrikku. Kaget dapat sertifikat, dapat jaminan pula bahwa ini sudah sertifikasi, dan ya banyak untungnya gue rasa. Dapat asuransi, kita ya tenang di rumah, tenang, listrik sudah diperiksa, kalau ini dikit jeglek mati, ngidup kena AC mati. Tidak Betul, Mang. Jadi kalau nak rehab-rehab dilayani juga. Kita layani juga.
Nah, jadi yang sudah 15 tahun ataupun ragu-ragu siapa yang masang listrik, kalaupun di rumahnya belum ada sertifikat listrik, biasanya ragu-ragu. Oh, rumahku nih ada tak sertifikat listriknya? Jingok-jingok dak kati, panggil listrikku. Di sini kaget akan diberikan sertifikat listrik. Gunanya banyak sertifikat listrik. Untuk asuransi tadi dapat juga dari listrikku Ya, dasar dari asuransi Uh-uh. bahwa instalasi itu sudah lulus dari pengujian dan pemeriksaan sehingga diterbitkan SLO, baru asuransi mengcover untuk apabila terjadi sesuatu dasarnya adalah dari sertifikat layak operasi. Nah, jangan tunda-tunda lagi. Iya. Pasang dan hubungi listrikku. Di listrikku ini kaget dapat sertifikat. Kapan lagi rumah sudah ada sertifikatnya, listrik dak katik sertifikatnya ketinggalan sepur kalau cak itu. Iya. Jadi rumah ada sertifikat, listrik harus ada sertifikat. Jangan rumah ada sertifikat, listrik dak punya sertifikat. Itu. Ini untuk keselamatan kita bersama. Kurasa cak itu. Betul, Mang Uu. Jadi aku baru tahu juga sebetulnya listrik itu harus punya sertifikat. Betul. Ya? Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 khususnya pasal 44 ayat 4 itu bahwa diwajibkan ada SLO. Dan di situ apabila di orang mengoperasikan tanpa SLO itu kena pidana gitu kan, dan denda. Itu sudah ada di dalamnya, sudah diatur. Jadi undang-undang khusus ketenaga listrikan tuh sampai turunannya sampai tingkat bawah ado galo. Mantap. Terakhir ini apa pesan kepada masyarakat agar tenang, konsumen listrik itu nih agar tenang, mudah untuk masang listrik ataupun perawatan jaringan instalasi listrik di rumahnya ataupun perusahaan, ataupun pesan apa kira-kira yang akan disampaikan? Silakan. Pesan dari kami, baik Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia, dari Lembaga Inspeksi Teknik. Nah, harapan kami khususnya di Sumatera Selatan, apabila mau melakukan pemasangan baru, silahkan menggunakan aplikasi Si Ujang Gatrik. Tidak ada calo di situ. Terus yang kedua, sebagai proses lanjutan dari produk kontraktor listrik adalah Nindi, kelanjutannya adalah proses penerbitan SLO. Nah, harapan kami kalau semuanya ini sudah dilakukan oleh orang-orang yang berbadan usaha gitu kan, dan dikerjakan oleh tenaga teknik gitu kan, insya Allah apa yang dikhawatirkan dan apa yang terjadi kebakaran terutama di seluruh Indonesia gitu kan tidak akan terjadi insya Allah. Dan harapan kami apabila mengalami kesulitan untuk penyambungan atau pemasangan instalasi listrik, silahkan bukanya web www.diliautama.com atau ke 08117113 semuanya kami akan layani dengan konsultasi gratis. Gratis pula. Wow, lemak nian. Sudah kita jengok tadi nomornya. Ini kami tampilkan lagi. Ini nomornya. Oke. Jadi kalau sudah masuk di sini semuanya insya Allah terjamin. Aman, handal dan terjamin. Aman, handal, terjamin, murah. Murah. Konsultasi gratis. Gratis. Luar biasa. Terima kasih Mang Budi sudah mampir di podcast Wong Kita Bercerita. Sudah ngobrol-ngobrol sama Mang U. Berjumpa kembali kita tentunya dengan program-program listrikku, program-program Si Ujang Gatrik tadi. Iya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 54321, tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, berat jodoh kau.